Halo, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Jesse Jackson Pongkendek. Hari ini kita akan belajar mengenai ikatan kovalen. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ikatan ion, struktur Lewis, serta kestabilan unsur dalam membentuk suatu senyawa. Hari ini kita akan bicara khusus mengenai ikatan kovalen. Jadi, materi pembelajaran kita di hari ini, yang pertama adalah apa itu kovalen, lalu kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Untuk mempelajari lebih jauh mengenai materi ini, maka mari perhatikan contoh berikut. Ini adalah Cl2, lalu O2, kemudian N2, dan terakhir adalah NH4+. Lalu setelah kalian melihat keempat contoh tadi, apa yang terlintas di pikiran Anda? Apa perbedaan keempat contoh tersebut? Untuk memahami hal ini, maka yang pertama yang perlu kita pahami adalah mengenai ikatan kovalen. Jadi, ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi, pada ikatan kovalen, ini terjadi penggunaan bersama pasangan elektron, berbeda pada ikatan ion yang terjadi serah terima elektron. Yang kedua, ikatan kovalen adalah ikatan antar unsur non-logam dan non-logam. Ya, jadi berbeda dengan ikatan ion, ikatan antara unsur logam dan non-logam. Berikutnya, mengenai ikatan kovalen tunggal. Mari perhatikan contoh, ya, ini Cl2 dan juga H2O. Pada Cl2, perhatikan beberapa titik atau elektron valensi yang mengelilingi unsur Cl. Ya, pada Cl, ini disebut pasangan elektron bebas, ini juga pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas. Lalu perhatikan di antara Cl ada sepasang pasangan elektron yang masing-masing dari Cl ini dan Cl ini. Nah, jadi ini yang disebut sebagai pasangan elektron ikatan yang jumlahnya sepasang. Kemudian pada H2O, atom O diapit oleh 2 H. Masing-masing H ini punya satu elektron valensi. Lalu O ini punya 6 elektron valensi. Setiap H butuh satu supaya stabil berdasarkan kaidah duplet. Sehingga ketika H dengan O berikatan, dia menggunakan satu. Maka ini sepasang pasangan elektron ikatan. Pada O dan H ini juga sepasang pasangan elektron ikatan. Maka, ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama sepasang pasangan elektron. Ya, seperti pada Cl2 ini sepasang pasangan elektron ikatan, pada H2O ini sepasang dan ini sepasang. Jadi ini yang disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Perhatikan lagi contoh pada O2 dan juga CO2. Pada O2 sama dengan tadi, ini pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas, dan pasangan elektron bebas. Lalu di antara O ada dua pasang pasangan elektron ikatan. Pada CO2 ini bebas, pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas. Di antara O dan C ada dua pasang pasangan elektron ikatan. Ini juga dua pasang pasangan elektron ikatan. Maka yang disebut kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama dua pasang pasangan elektron. Ya, ini dia dua pasang, dua pasang, dua pasang. Ikatan kovalen rangkap 3. Perhatikan lagi contoh pada N. N punya 5 elektron valensi. Berikatan dengan N yang lain yang juga punya 5 elektron valensi, sehingga N untuk stabil butuh 3.
maka di antara N terbentuk 3 pasang-pasangan elektron ikatan. Jadi, ikatan kovalen perangkap 3 adalah ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama 3 pasang pasangan elektron, seperti pada gambar ini. Lalu ikatan kovalen koordinasi. Perhatikan contoh yang ada. Pada NH14, satu atom N dikelilingi oleh 4 atom H. Kemudian setiap N yang memiliki 5 elektron valensi dikelilingi oleh 4 atom H. H ini punya 1 elektron valensi, H ini punya 1 elektron valensi, dan H yang ini juga punya 1 elektron valensi. Sedangkan pada H yang keempat tidak punya lagi elektron valensi karena dia menjadi H+. Untuk menjadi H+, dia melepaskan 1 elektron. Jadi, antara N dan H ini terjadi ikatan kovalen tunggal. N dan H ini ikatan kovalen tunggal, N dan H ini ikatan kovalen tunggal. Sedangkan antara N dan H yang keempat, H+, itu pasangan elektron ikatan berasal dari N saja, sedangkan H hanya menggunakan. Maka, di antara N dan H ini juga terbentuk ikatan kovalen yang sumbernya dari N, yang disebut nanti kovalen koordinasi. Jadi, ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk karena satu atom yang sebagai sumber pasangan elektron ikatan dan atom lain hanya menggunakan pasangan elektron ikatan. Nah, jadi, N ini sebagai sumber pasangan elektron ikatan, sedangkan H ini hanya sebagai pengguna pasangan elektron ikatan. Maka ini disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Jadi demikianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih, semoga fokus menyaksikan mengenai ikatan kovalen. Maka selanjutnya, kalian melanjutkan untuk menyelesaikan tugas yang ada pada lembar kerja mahasiswa yang saya sudah bagikan sebelumnya, dan dikumpulkan di Google Classroom paling lambat minggu depan. Sekian, terima kasih.